guys. Perkenalkan, namaku Anggi Tulistari. Aku Sasa Amalia Anjani. Kami di sini mau ngejelasin nih bagaimana hubungan antara kedua negara, yaitu negara Turki dan Kamboja. Mulai dari identitas negara, ciri komunikasi, dan budaya yang pastinya bakal menarik banget buat kita bahas kali ini. Yuk simak dan ikuti video kita. Nah, yang pertama kita bakal ngejelasin tentang identitas negara nih. Di sini aku bakal ngejelasin tentang negara Turki dan aku bakal ngejelasin tentang identitas negara Kamboja. Nah, negara Kamboja ini bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional, kepala negaranya adalah raja, dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Di Kamboja ini 95% masyarakat menganut agama Buddhisme Theravada. Untuk bahasa nasional dari negara Kamboja adalah bahasa Khmer. Lambang negara dari negara Kamboja merupakan elemen-elemen yang berupa payung kerajaan, singa, dan juga menara suci yang melambangkan warisan dan kekuasaan monarki itu sendiri. Untuk semboyan dari negara Kamboja berbunyi Nation, Religion, King, yang artinya merupakan kebangsaan, agama, dan monarki. Nah, bagaimana nih dengan Turki itu sendiri? Nah, untuk Turki sendiri, Turki menganut sistem pemerintahan republik presidensial, di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan untuk agama, mayoritas masyarakat Turki 95% menganut agama Muslim. Wah, ternyata beda banget ya sama negara Kamboja? Ya, sangat beda. Dan untuk selanjutnya ada bahasa. Turki sendiri memiliki bahasa sendiri, yaitu Turkish atau Turkdeli, yang masih menjadi seluruh aspek kehidupan mulai dari pemerintahan hingga pendidikan. Nah, selanjutnya ada lambang. Lambang dari negara Turki adalah bulan sabit dan bintang. Lambang ini sudah ada sejak abad ke-19 dan masih menjadi pusat pada bendera Turki hingga saat ini. Yang selanjutnya ada simbol negara Turki, yaitu Ek Menlik Kat Sats Melatendir, yang artinya kedaulatan tanpa syarat adalah milik bangsa, yang menegaskan bahwa rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, untuk selanjutnya, kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri komunikasi dari masing-masing negara. Aku bakal ngejelasin nih tentang ciri komunikasi masyarakat Turki. Yang pertama, ciri komunikasi verbal. Masyarakat Turki cenderung berbicara dengan lembut dan sopan, dan mereka juga sangat senang mengungkapkan kata-kata doa atau harapan baik ketika bertemu dan berpisah. Namun, ketika mereka berbisnis, mereka memiliki ciri komunikasi yang cenderung sangat-sangat formal. Yang kedua ada ciri komunikasi nonverbal, di mana ketika mereka berterima kasih, mereka akan menempelkan salah satu tangan mereka di dada. Hal tersebut menggambarkan bahwa kita berterima kasih dengan tulus. Yang selanjutnya, membawa hadiah ke rumah ketika bertamu. Hal tersebut merupakan hal yang wajar di Turki, karena hal tersebut dapat menggambarkan bahwa kita menghargai tuan rumah karena telah menyambut kita sebagai tamu. Nah, untuk ciri-ciri komunikasi di negara Kamboja ada ciri komunikasi verbal, yaitu salah satunya orang-orang di Kamboja cenderung menggunakan kata-kata yang sopan dan bahasa yang sangat tenang serta lembut. Dan selanjutnya menggunakan kata penghormatan seperti lok untuk pria dan juga loksre untuk wanita. Yang kedua ada ciri komunikasi nonverbal, yaitu tangan dirapatkan di depan dada seperti ini lalu menundukkan badan sedikit seperti ini, menandakan sebuah pengucapan terima kasih, permintaan maaf, dan juga salam untuk seseorang. Selanjutnya, di sana bagian kepala adalah merupakan hal yang suci. Maka dari itu, jika ada orang yang sengaja menyentuh kepala orang lain dengan sengaja, maka hal tersebut dianggap sangat tidak sopan sama sekali. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tentang ciri komunikasi kedua negara tersebut, ternyata kedua negara tersebut memiliki ciri komunikasi yang cukup mirip. Selanjutnya kita akan ngebahas budaya. Nah, buat teman-teman, kalian tahu nggak sih budaya apa saja yang menarik di Turki? Aku bakal ngejelasin salah satu budaya yang menarik perhatian aku, yaitu budaya berbagi roti setiap bulan puasa, yang biasa orang lokal sebut Askida Ekmek. Askida Ekmek merupakan budaya yang tiap tahunnya terjadi di bulan puasa. Mereka akan membeli roti di toko roti. Mereka tidak hanya membeli satu, namun dua atau lebih, tetapi
salah satu roti tersebut akan mereka tinggal di toko. Dan pemilik toko akan menggabungkan roti-roti tersebut dalam satu etalase, sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat meminta roti tersebut secara gratis. Dan selanjutnya untuk suku terbesar di Turki yaitu suku Turkish, dan suku minoritas di Turki yaitu suku Kurdi. Suku Kurdi merupakan suku minoritas terbesar di Turki, dan suku-suku lainnya seperti suku Yunani, suku Arab, dan lain-lain. Selanjutnya, budaya yang menarik di Kamboja yaitu ada upacara mengenang para leluhur, perayaan Khmer New Year, dan juga ada festival air. Perayaan-perayaan ini cukup besar di sana. Perayaan ini melibatkan doa di wihara, lalu ada lomba perahu, dan juga ada pertunjukan seni. Untuk suku di Kamboja ini merupakan suku Kamboja sendiri yang merupakan keturunan dari negara India, Afghanistan, dan juga Pakistan. Nah, setelah melihat dari apa yang kita jelasin tadi antara negara Kamboja dan Turki, ternyata mereka mempunyai tatanan negara dan budaya yang cukup berbeda. Tapi ada fun fact, ternyata meskipun mereka memiliki tatanan negara dan budaya berbeda, mereka memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari berbagai bidang seperti perdagangan, pariwisata, dan juga militer. Dapat dilihat dari perdagangan dan juga pariwisata, mereka membuat rute penerbangan baru yaitu rute Istanbul-Phnom Penh. Selanjutnya, untuk militer, Kamboja dan Turki sudah melakukan pertemuan untuk membahas tentang kemajuan militer mereka. Nah, jadi itu guys sedikit informasi mengenai hubungan antara Turki dan Kamboja yang bisa kita sampaikan. See you, bye-bye!